Terima kasih Romo. Apa kabar? Mari silakan. Saya ingin menanggapi yang pertama tentang kekeliruan yang mungkin terjadi oleh hati nurani. Penjelasan Romo sudah begitu gamblang sehingga saya punya pengandaian bahwa hati nurani yang dipisahkan dengan suara hati itu, di mana suara hati itu adalah hati nurani dalam situasi konkret, maka dari situ ada satu logika yang muncul di benak saya, yaitu hati nurani itu ketika ingin mengambil tindakan konkret, maka dia akan melibatkan otak. Maka persis disitulah bisa terjadi kekeliruan. Kekeliruan terjadi ketika hati nurani ingin memilih tindakan konkret, dia melibatkan otak, maka persis di situ mungkin terjadi kekeliruan karena mungkin otak kurang diberi penyuluhan atau kekurangan wawasan. Itu yang pertama. Dan yang kedua sekaligus yang terakhir, namun ada situasi yang khusus menurut saya, keberadaan hati nurani ini kadang-kadang menuntut atau membantah kolektivisme. Katakan Membantah saja apa? Membantah apa? Kolektivisme. Jadi kalau tadi dikatakan right or wrong, this is my country, itu mungkin saja kita jadi berani berkata right or wrong, this is my country dengan hati nurani, biarpun ini country saya atau komunitas saya, tetap saja saya bisa mengkritiknya. Nah, misalkan kasus Thomas More yang Romo pernah ajarkan ketika Raja Henry ke-8 ingin memisahkan diri dari gereja Katolik, maka seluruh magistrat beramai-ramai pindah dari Katolik, tetapi Thomas More bertahan dan seluruh teman-temannya berkata, kenapa kamu tidak mau ikut? More dengan komedi, Thomas More menjawab, kalian mengikuti hati nuranimu sehingga mengikut raja dan kalian akan masuk surga. Betapa egois kalian membiarkan saya masuk neraka dengan memaksakan saya meninggalkan hati nuraniku. Nah, di sini seperti Thomas More, keberadaan hati nurani itu membantah kolektivisme. Terima kasih Romo, mohon tanggapannya. Salam sehat. Ya, saya mau mulai dengan Thomas More, itu memang sangat bagus. Saya kira itu betul, hanya hati nurani, ya, saya memakai istilah suara hati kan. Pertanyaan apakah Thomas More sebaiknya ikut dengan yang lain-lain atau tidak, memerlukan pertimbangan, dan dia mengambil pertimbangan tidak mengikuti mereka. Itu pertimbangan khas suara hati. Suara hati jangan dipisahkan dari hati nurani, tapi hati nurani yang mengatakan pilih yang baik. Thomas More seorang yang juga pintar dan jujur dan berani menyadari bahwa tidak bisa dia mengikuti raja yang mau menjadi kepala agama yang lain. Jadi begitu. Nah, lalu mengenai right dan wrong dan country, tentu istilah itu juga ada segi yang positif. Jadi bukan bahwa country tidak bisa ditegur. Tetapi kalau country saya membuat yang wrong, saya bisa tetap setia pada country saya, tetap merasa warga country itu. Saya dulu lahir sebagai orang Jerman, jadi dewasa melihat country itu berbuat jahat. Saya tidak mau berhenti sebagai orang Jerman. Ya, saya juga tidak ke Indonesia karena benci dari Jerman, tapi dipanggil Tuhan ke sini, dan saya sekarang memang sudah bukan orang Jerman, meskipun mungkin baunya Jerman barangkali tidak seluruhnya hilang. Jadi right and wrong, my country, berarti juga bahwa saya tidak seenaknya melepaskan diri country itu. Tidak boleh berarti kita mendukung yang wrong itu. Jadi, nah di situ suara hati juga masuk. Lalu kekeliruan
hati nurani, suara hati, itu memang tergantung juga dari pemikiran kita, segala macam pengaruh yang kita dapat kalau kita dapat gangguan dalam otak. Istilahnya apa? Neurosis. Ya, neuroscience itu ya orang bisa juga lalu nggak tahu lagi apa yang baik dan buruk. Itu semua bisa terjadi. Jadi kita ini dari banyak sudut catat, tapi saya tahu merasa sesuatu yang amat penting setiap orang yang masih normal tahu bahwa harusnya ia melakukan yang baik dan tidak yang buruk, dan mutunya tergantung apakah dia melakukan yang baik atau tidak. Orang tidak akan merasa mantap dengan dirinya sendiri kalau dia selalu memilih hal-hal yang dia ketahui sendiri tentunya kotor dan buruk. Mungkin itu saja Pak